Kami di sini kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang telah kami diskusikan 2 jam dari tadi. Nah, perkenalkan, nama saya Dery Agardanta. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baik Valentino. Saya Rizal Anggara Putra. Saya Salon Rami. Saya Dakan Hilmi. Saya Ran Satria Maulana. Nah, mari kita masuk ke dalam hasil diskusi kami. Yang soal pertama akan dibacakan oleh Pak Ik. Nah, ini soalnya menurut Anda, apakah cara yang baik untuk mempertahankan garis pantai? Dan jelaskan. Ya, karena mangrove atau bakau melindungi bangunan, tanaman pertanian atau vegetasi alami dari kerusakan akibat badai atau angin yang bermuatan garam melalui proses filtrasi. Tapi harus dilakukan dengan skala besar-besaran. Terus juga kita harus mengedukasi masyarakat supaya tidak melakukan penebangan terhadap mangrove di pinggir pantai. Terima kasih penjelasannya Pak Ik. Terus pertanyaan kedua, jelaskan perbedaan antara mitigasi, adaptasi. Apakah penanaman mangrove merupakan mitigasi atau adaptasi yang akan dijelaskan oleh Saudara Rizal? Mitigasi adalah upaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim dengan mengurangi emisi gas rumah kaca. Sementara adaptasi melibatkan penyelesaian cara hidup untuk mengatasi dampak yang sudah terjadi. Penanaman mangrove dapat dimasukkan sebagai mitigasi karena dianggap bisa menyerap karbon dioksida dan mengurangi efek rumah kaca. Terima kasih penjelasannya Rizal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sahlan. Pertanyaan adalah kegiatan-kegiatan tersebut manakah yang fokus pada adaptasi, mitigasi, atau ketahanan? Baik, saya menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah kegiatan yang fokus pada mitigasi. Seperti yang dijelaskan oleh Rizal tadi, bahwa mitigasi adalah upaya untuk mengurangi gas rumah kaca sehingga iklim kita menjadi aman dan juga pemanasan global bisa berkurang. Dan menurut kelompok kami, kegiatan yang fokus pada mitigasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Zimbabwe, di mana mereka menggunakan kompor yang lebih efisien dan juga lebih pas untuk digunakan di Zimbabwe. Yang dimana di Zimbabwe ini juga sering terjadi penggunaan kompor pada api terbuka sehingga sering memunculkan gas-gas karbon dioksida yang banyak serta penggundulan hutan karena penggunaan kayu untuk tungku yang sangat banyak. Maka dari itu UNICEF memberikan pelajaran dan juga edukasi kepada masyarakat dari Zimbabwe dan juga perempuan-perempuan dari Zimbabwe untuk dapat membuat tungku api atau tungku kompor yang lebih efisien sehingga polutan yang dihasilkan tidak terlalu banyak dan juga penggunaan kayunya juga tidak terlalu banyak. Yang kedua adalah kegiatan yang fokus pada kegiatan adaptasi, yang dimana seperti yang sudah dijelaskan oleh Rizal tadi, adaptasi adalah bagaimana kita menerima kondisi yang saat itu sedang terjadi. Yang dimana menurut kelompok kami, adaptasi ini tepat pada kegiatan yang dilakukan di Maputo, yaitu Mozambik. Yang dimana di Mozambik ini sering terjadi cuaca hujan yang ekstrim, sehingga menyebabkan banjir yang besar dan juga bandang di sekitar Mozambik. Yang dimana hal ini dapat menyebabkan beberapa korban jiwa, lalu kerusakan pada tanaman dan juga kerusakan pada bagian bangunan-bangunan. Sehingga di Mozambik ini dibentuklah sebuah kegiatan yaitu inisiatif hidup dengan banjir. Yang dimana hal ini adalah bentuk dari adaptasi kita tentang kondisi yang ada. Yang dimana masyarakat dari Mozambik sering menjadikan bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya sebagai tempat untuk berlindung dari banjir. Yang ketiga adalah kegiatan yang fokus pada ketahanan. Yang dimana ketahanan ini adalah gabungan dari dua hal yang sudah ada, yaitu bagaimana cara kita beradaptasi, bagaimana cara kita menyerap semua orang agar dapat bertahan, dan juga upaya juga yang diberikan agar gas emisi ini dapat berkurang. Yang dimana menurut kelompok kami, hal yang sangat cocok atau kegiatan yang cocok pada kegiatan ketahanan ini adalah organisasi yang telah dibentuk di Bangladesh, yang dimana organisasi ini berupa organisasi anak-anak, yang dimana mereka menyerap anak-anak yang ada di daerahnya sendiri untuk dapat teredukasi agar gas emisi karbon dan juga pemanasan global serta permasalahan iklim itu bisa teratasi. Yang dimana anak-anak muda itu jelas memiliki inovasi dan juga kreativitas yang lebih tinggi agar dapat tercurahkan kepada masyarakat. Selain itu juga anak-anak ini juga diajarkan cara pertolongan pertama, keselamatan kebakaran, dan juga membuat poster agar dapat mempersuasif atau mengajak masyarakat agar dapat lebih peduli dengan lingkungan dan juga pengurangan gas emisi karbon. Terima kasih atas penjelasannya Salan. Selanjutnya adalah apakah tindakan yang diambil LCS akan membawa perbedaan jika negara-negara yang sudah besar seperti Amerika terus melakukan polusi? Ya, pertanyaan itu akan dijawab oleh Dafar. Untuk Saudara Dafar, dipersilakan. Iya, bisa dibilang tindakan yang diambil oleh
LICS akan berdampak karena walaupun emang Amerika tidak ikut berkontribusi, namun negara lain jika mereka ikut berkontribusi terhadap PCA atau Paris Climate Agreement ini, maka dapat dengan drastis mengurangi dampak dari populasi udara. Kalaupun misalnya Amerika tidak ikut, pada akhirnya juga mereka akan ikut kembali karena menyadari dampak yang disebabkan oleh polusi udara, dan juga mereka pastinya mengetahui kenapa diperlukannya untuk pengurangan polusi udara. Ya, terima kasih atas penjelasan Taufan. Lanjut ke soal selanjutnya. Apa solusi terbaik bagi Indonesia untuk mengatasi dan melawan pemanasan global yang akan dijelaskan oleh Saudara Reman? Saudara Reman, dipersilakan. Oke, untuk solusinya tidak ada lagi cara untuk menghentikan global warming maupun menguranginya. Tapi ada beberapa cara yang mungkin akan bisa dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah memperbanyak energi yang terbarukan seperti kincir angin, solar panel maupun energi vulkanik kalau kita punya. Yang kedua adalah pengurangan penggunaan kendaraan yang membuat polusi udara. Ya, seperti kita menggunakan mobil listrik atau menggunakan sepeda maupun kita menggunakan kendaraan umum agar mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir adalah kota harus mengolah sampah atau limbah dengan baik agar polusi yang ditimbulkan sampah tidak merusak lingkungan bumi dan sekian. Oke, begitulah hasil diskusi kami. Di sini kami membuka sesi tanya jawab. Satu pertanyaan untuk satu kelompok. Adakah yang ingin bertanya? Adakah yang ingin bertanya? Oke, silakan untuk Saudara Iben. Baik, tadi kan si Raymond ada menyebutkan bahwa Indonesia berpotensi untuk menggunakan kincir angin. Saya ingin tahu lokasi mana yang tepat untuk membangun kincir angin di Indonesia. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kelompok yang lain? Untuk kelompok Baik, saya ingin bertanya, jadi apakah ada solusi lain selain solusi yang telah kalian sebutkan tadi? solusi untuk apa? Ya, solusi Apa tadi apa? Selain itu, yang motivasi, ya selain solusi yang telah kalian sebutkan tadi, bagaimana cara global ini bukan bisa apa ada solusi lain ya si pantai itu tidak terkikis gitu. Oke. Pantai tersebut. Ya, terima kasih. Itu solusi selain bangun akan dijawab oleh siapa? Salah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Iben, yang dimana izin saya untuk mulai pertanyaannya kembali. Daerah mana yang cocok untuk dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga angin? Baik, dilansir dari Outlook Energi Indonesia tahun 2022, dirilis dari Dewan Energi Nasional atau DEN, yang dimana Indonesia memiliki potensi energi angin yang mencapai 154,9 gigawatt. Yang dimana energi angin ini sudah cukup baik, tetapi tidak merata di seluruh bagian Indonesia. Jadi hanya di beberapa daerah saja yang ada di Indonesia. Yang dimana menurut sejarah, pertama kali Indonesia memiliki pembangkit listrik tenaga angin atau PLTB di Sidrap, yaitu di Kabupaten Sendreng, Kerapang yang ada di Sulawesi Selatan. Selain tempat tersebut, untuk menentukan kita meletakkan PLTB itu adalah contohnya seperti di pesisir pantai memiliki angin yang kuat ataupun di dataran tinggi. Tapi itu juga harus sesuai dengan pertimbangan tertentu. Karena tidak semua pesisir pantai dan juga tidak semua dataran tinggi itu memiliki angin yang konsisten untuk dijadikan PLTB. Apakah jawabannya sudah puas? Oke, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Saudara Paik. Untuk Saudara Paik, silakan. Izin menjawab pertanyaan Kiran tadi, apakah ada solusi lain untuk selain mangrove tadi? Itu sebenarnya bisa pakai tembok kayak di Belanda, tapi biayanya pasti lebih mahal daripada mangrove tadi. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Saudara Dafan. Saudara Dafan, dipersilakan. Oh iya, untuk yang pertanyaan Ayumi tadi, bagaimana kalau cara mengurangi itu global warming di Indonesia? Kalau untuk itu nggak bisa karena namanya saja global warming, pastinya tidak bisa hanya dikurangi di Indonesia dan harus secara global. Dan secara global bisa digunakan untuk energi alternatif dan juga mengurangi penggunaan energi
berbahan bakar fosil. Ya, terima kasih. Oke, begitulah presentasi kami. Kami mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum.